Sebelum menonton video, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu etika bisnis dan lingkungan hidup. Etika bisnis dan lingkungan hidup saling terkait karena bisnis beroperasi di dalam lingkungan. Etika bisnis yang baik dapat membantu perusahaan menjadi lebih berkelanjutan dan sukses, serta meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Sementara itu, etika lingkungan penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Etika bisnis yang baik dapat meningkatkan produktivitas karyawan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan reputasi perusahaan. Sedangkan etika lingkungan merupakan nilai moral manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Etika lingkungan penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi bisnis secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan internal dapat dikendalikan oleh perusahaan, sedangkan lingkungan eksternal tidak. Contoh dampak negatif bisnis terhadap lingkungan, yaitu polusi udara dan air, kerusakan alam dan ekosistem, akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusakan lapisan ozon, hujan asam, dan deforestasi dan penggurunan. Upaya mengatasi dampak negatif bisnis terhadap lingkungan bisa melakukan pemulihan ekosistem yang telah rusak dan meminimalisir dampak buruk dari kegiatan perusahaan terhadap pencemaran lingkungan. Produksi minyak sawit kita meningkat 30%. Jadi saya berencana memperluas lahan untuk meningkatkan ekspor. Berarti kalau misalnya rencananya dijalankan, kita banyak menebang batang kayu hutan dan dia bisa berpengaruh kepada hewan yang ada di sini. Bu, saya nak kerajaan tatap. Mun rencana itu dihentikan, gimana nasib kami para karyawan di situ? Ada caranya gue supaya perusahaan kita itu dapat berkembang sampai harus merusak lingkungan. Misalnya perusahaan kita tetap memperluas lahan dengan cara menebang kayu di hutan, pemerintah bisa memberikan sanksi kepada perusahaan kita. Tapi saya tidak bisa berhentikan rencana itu aja, karena permintaan pasar itu tinggi dan juga pesaing kita itu makin banyak. Tapi kalau misalnya ibu nak melanjutkan rencana itu, kita bisa produk kita bisa kena boikot dan hasil impor kita kena tolak karena ini berasal dari penebangan hutan yang secara liar. Saya pun cemas tuh kan. Mun sampai kita kena tutup kalau di boykot, gimana lah nasib kami di situ? Nah itu bah, makanya sampai kita harus cari solusi dari permasalahan itu. Karena kini tuh banyak perusahaan yang mulai pakai sistem perkebunan berkelanjutan untuk menghindari larangan perdagangan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus gunakan lahan yang udah ada yang tersedia dan juga kita usahakan nak nebang batang kayu yang ada di hutan. Dan kita juga harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Mun dengan cara ya, perusahaan bisa tetap berjalan dan kami pun ada kerajaan, saya setuju. Nah, jadi teman-teman, saya bisa bantu untuk dapatkan sertifikat RSPO. Dengan dia, produk kita akan bisa lebih dipercaya di pasar global. Jadi dengan dia mungkin kita harus memanfaatkan lahan yang ada, terus kita harus dapatkan sertifikat RSPO, mengolah limbah yang baik dan hemat air, terus kita beri gaji kepada karyawan yang layak, dan kita juga harus melibatkan masyarakat lokal. Oke, saya sih setuju dengan saran yang diberikan. Dan yang lain? Saya pun setuju. Oke, terima kasih atas karena sudah setuju dengan saran yang saya berikan. Karena dengan ini saya bisa memikirkan dampak kedepannya bagi lingkungan dan perusahaan kita. Dan juga terima kasih atas pertimbangan untuk debat-debatnya untuk kami. Untuk kami, saya izin keluar ruangan. Silakan. Dan saya